Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martina Mawar, NIM P2116014. Mahasiswi Stikes Geraha Edukasi Makassar, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Understanding Why Nurse Need, Critical Thinking Skill. Berpikir, proses tidak statis, dapat berubah-ubah setiap saat dan bersifat dinamis. Kritis atau kritikal. Bertanya, diskusi, memilih, menilai, dan membuat keputusan. Critical thinking ditunjukkan pada situasi, rencana, dan bahkan aturan-aturan yang berstandar dan mendahului dalam pembuatan keputusan atau menurut McKinsey. Yang kedua, critical thinking, investigasi terdapat tujuan guna mengeksplorasi situasi fenomena, pertanyaan, dan masalah untuk menuju pada hipotesa atau keputusan secara integrasi. Berpikir kritis adalah proses kognitif atau mental yang mencakup penilaian dan analis rasional terhadap info atau ide, serta merumuskan kesimpulan dan keputusan, atau menurut Brunner and Suder pada tahun 1997. Selanjutnya menurut Abraham pada tahun 2004. Berpikir kritis adalah proses untuk mengaplikasikan, menghubungkan, menciptakan, atau mengevaluasi informasi yang dikumpulkan secara aktif dan terampil. Berpikir kritis dalam keperawatan merupakan komponen dasar dalam mempertanggungjawabkan profesi dan kualitas keperawatan. Pemikiran kritis dalam keperawatan menunjukkan kebiasaan mereka dalam berpikir, kepercayaan diri, kreativitas, fleksibilitas, pemeriksaan penyebab atau anamnesa, integritas intelektual, intuisi, pola pikir terbuka, pemeliharaan, dan refleksi. Selanjutnya, tujuan berpikir kritis. Yang pertama, mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, penerapan profesionalisme. Yang ketiga, pengetahuan teknis dan keterampilan teknis dalam memberikan asuhan keperawatan. Yang keempat, feeling. Berpikir kritis diperlukan untuk mengembangkan kemampuan analis, kritis, ide, maupun advokasi. Yang kelima, berpikir kritis menggunakan kemampuan dedukasi dan induksi, pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Selanjutnya, metode berpikir kritis. Yang pertama, debate, perdebatan atau argumentasi. Yang kedua, individuation, individu perdebatan dengan dirinya dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, group discussion. Yang keempat, persuasi, mempengaruhi perbuatan atau keyakinan atau sikap dan nilai-nilai dengan berbagai alasan atau argumen atau rujukan. Yang kelima, propaganda, sengaja untuk mempengaruhi dampak baik maupun dampak buruk. Yang keenam, coercion, mengancam atau menggunakan kekuatan untuk memaksa kehendak. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang Understanding Why Nurse Need Critical Thinking Skill. Selanjutnya, saya masuk pada diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan. Menurut Tanda, pada tahun 1990, diagnosa keperawatan yaitu pernyataan klinik tentang respon individu, keluarga, atau komunitas pada masalah kesehatan atau proses kehidupan yang bersifat potensial, risiko, atau aktual. Proses dalam keperawatan, yang pertama ada tahap analis. Perhubungan antara pengkajian dan perencanaan ini menurut Gordon pada tahun 1987. Proses klarifikasi dan validasi informasi untuk membuat diagnosis akurat. Review data atau situasi untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab dan masalah, hubungan data dan pengaruhnya pada kesehatan. Berikut bentuk dasar rencana asuhan keperawatan atau menurut Hansom pada tahun 1996. Komponen yang dilambangkan dengan rumus PACE. Problem yang dilambangkan dengan huruf P, yaitu masalah atau status, atau kebutuhan kesehatan yang sifatnya aktual, risiko, dan potensial. Etimologi yang dilambangkan dengan huruf E,
yang faktor penyebab lingkungan perilaku, interaksi klien, dan lingkungan atau faktor eksternal berhubungan dengan. Selanjutnya, tanda dan gejala yang dilambangkan dengan huruf S, yaitu data yang mendukung dimanifestasikan oleh. Selanjutnya, tipe atau label, potensial atau wellness, risiko atau risiko tinggi, aktual, sindrom, kemampuan, tipe dan komponen, aktual, label, gambaran diagnosa, karakteristik, tanda klinis subjektif dan objektif, faktor yang berhubungan, faktor etiologi yang mempengaruhi status kesehatan, patologi, treatment, situasi, dan perkembangan. Contohnya, tidak efektifnya bersihan jalan nafas, keterbatasan mengeluarkan sekresi berhubungan dengan sekresi kental dan berlebihan. Tipe dan komponen atau risiko tinggi. Label, gambaran atau perubahan status kesehatan diawali oleh risiko untuk atau risiko yang tinggi. Faktor risiko, situasi yang meningkatkan Faktor risiko, situasi yang meningkatkan keremanan, contohnya risiko tinggi untuk kerusakan integrasi kulit berhubungan dengan emobilisasi karena sakit. Tipe dan komponen yang ketiga, wellness. Proses pencapaian tinggi, fungsi lebih tinggi. Indikator, keinginan mencapai tingkat fungsi yang lebih tinggi, status dan fungsi efektif. Labelnya, potensi untuk peningkatan diikuti oleh tingkat wellness yang diinginkan. Contohnya, potensial untuk peningkatan proses keluarga. Pernyataan, satu bagian hanya label, P. Diagnosa. Wellness, potensial untuk peningkatan status kesehatan ibu hamil. 2 bagian, label dan faktor berintribusi status kesehatan, atau PE. Diagnosa risiko untuk injuri berhubungan dengan kurang kesadaran adanya bahaya. Pernyataan 3 bagian, label, faktor kontribusi, dan tanda dan gejala, yang dilambangkan dengan PES. Diagnosa keperawatan keluarga. Diagnosa tunggal menggunakan format PES, rumusan, label tambah masalah, ditambah keluarga bapak inisial kakak, ditambah khususnya pada inisial individu yang bermasalah, ditambah berhubungan dengan etiologi atau faktor risiko, ditambah dimanifestasikan oleh tanda dan gejala. Contohnya, risiko untuk sumber daya melebihi kemampuan keluarga pada Bapak N, khususnya pada Ibu N, berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan. Memilih metode kontraspeksi efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang diagnosa keperawatan. Selanjutnya saya masuk pada materi Taxonomy of Nursing Diagnosis, the London International Taxonomy. Nurse as Diagnostician, as foundation of nurse care, atau sebagai dasar asuhan keperawatan, to basic development and need of competition to diagnose. Request intellectual, interpersonal, technical. Personal streak of tolerance for ambiguous atau fleksibel, dan belajar dari pengalaman. Critical thinking atau berpikir kritis, thinking process can be improved. Berpikir dapat dikaitkan. Stimulate to ask atau merangsang untuk menggunakan. Expect ask, mengharapkan penggunaan. Validate appropriate ask, memvalidasi penggunaan yang sesuai. Demonstrate support incontinent in abilities, atau menunjukkan dukungan dan kepercayaan pada kemampuan. Ability essential for accurate of diagnose and ask of not and needs, atau kemampuan berpikir kritis penting untuk akurasi diagnosa dan penggunaan not dan need.
Jika ada dua dasar pengembangan kebutuhan kompetensi untuk mendiagnosa, yang pertama membutuhkan intelektual, interpersonal teknis, yang kedua kekuatan toleransi pribadi untuk ambiguitas, fleksibel, dan belajar dari pengalaman. Thinking atau hal about nursing diagnose, tentang diagnosa keperawatan dan diagnosa keperawatan terstandar menggunakan nanda, diagnosa keperawatan tertentu, dan syarat dan batasan karakteristik masing-masing diagnosa berdasarkan definisi, karakteristik, dan label diagnos. Diagnosa keperawatan tidak berdasarkan feeling atau keyakinan, tidak dikarang berdasarkan perasaan. Diagnosa keperawatan tidak dibuat sendiri, harus sesuai dengan daftar diagnosa nanda. Ada bentuk berpikir kritis, tapi bukan dengan membuat aturan. Yang terakhir, diagnosa keperawatan identitas. Prinsip diagnosa pengkajian. Tidak ada pengkajian, tidak ada diagnosa. Pengkajian tidak lengkap, maka diagnosa salah. Pengkajian lengkap, belum tentu diagnosanya benar. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang taxonomy of nursing diagnosis. Sekian dan terima kasih.